Didit kecil sangat dekat dengan kakeknya dan sangat mengagumi ayahnya. Namun, setelah reformasi, Didit tidak bisa lagi melihat ayahnya. Ia hanya bisa membaca buku-buku tentang kisah perjuangan ayahnya di medan perang. Ia juga tidak bisa lagi bermain dengan kakeknya yang sudah sakit-sakitan. Ia menjadi sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara. Suatu hari, Didit mengungkapkan perasaannya yang sedih kepada beberapa anggota Kopassus yang berjaga di rumah cendana. Ia berkata, "Dulu, saat papa saya pergi berperang, walaupun saya tahu ia bertaruh hidup dan mati, saya tetap tenang karena saya tahu dia akan tetap pulang. Namun sekarang walaupun dia hidup, dia tidak bisa pulang." Ia lalu menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca dan bertanya, "Bisakah kalian membawa pulang papa saya?" Para anggota Kopassus yang mendengar itu tidak bisa menjawab. Mereka merasa kasihan kepada Didit kecil, tapi mereka juga tidak bisa melanggar perintah yang melarang mereka untuk berhubungan dengan Prabowo. Tak lama kemudian, Soeharto mengumpulkan para anggota Kopassus tersebut. Ia menegur mereka karena membuat cucunya sedih. Ia memerintahkan mereka untuk menuruti apapun kemauan cucunya itu asal cucunya senang. Namun, mereka tidak ada yang menjawab, sebab nama Prabowo tidak boleh disebut lagi di cendana. Akhirnya, atasan yang lebih senior dari mereka menjawab, "Siap Pak, Mas Didit minta kami bawa papanya pulang, Pak." Mendengar hal itu, Soeharto hanya diam dengan wajah datar, lalu membubarkan mereka dan masuk ke dalam. Mereka pun tidak tahu apakah Soeharto mengerti maksud perkataan mereka atau tidak. Itulah sepenggal kisah pilu Didit Prabowo kecil yang harus dipisahkan dengan ayahnya. Kisah ini menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Prabowo dan keluarganya akibat dari tuduhan dan kisruh politik pada saat itu.